Tes. Iya, kan nggak pindah-pindah ini. Kalau ini dia jomplang nih ya. Terlalu tinggi. Iya kan udah Nih, beda. ini kan posisinya yang tinggi. Beda. Nih, segini. Tinggi nggak jomplang. Kayak gini tadi malam kelihatan itu. Ya cuman kalau posisi kayak tadi malam, posisi ustadznya nggak di tengah. Dia tahu bagusnya. Karena nggak kayak tadi malam. Nggak bagus ya tadi malam. Kurang. Angle-nya kurang dapat. Iya. Jadi misalnya ditonjolin dua, logo juga, yang ngajarnya juga.
udah hidup ya. Udah hidup. Sudah hidup. Gini. Siapa yang di tengah Rizky dan Faras? Nggak kelihatan saya. Pindah di sini. Samping Fauzi siapa? Hah? Siapa? Pindah. Nggak kelihatan kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kafa, zat yang mencukupkan kita dari segala kebutuhan-kebutuhan kita. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Al-Mustafa, Nabi pilihan, Rasul dan Nabi penutup para Nabi-Nabi dan Rasul. Dan semoga salam dan salawat itu juga terlimpahkan kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya yang ahli sidqi wal wafa, yang mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar keimanannya, dan mereka juga orang-orang yang wafa, orang-orang yang setia, orang-orang yang menepati janji. Dan semoga kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para tulab, para santri di Ma'had Syekh Ali Jabir rahimahullah, dan para jamaah setia Yayasan Syekh Ali Jabir, semoga antum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun berada. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran akhlak, dan kita sudah masuk di topik yang ketiga. Topik yang ketiga, judul kita pada malam hari ini tentang al-wafa. Tentang al-wafa. Ada yang tahu apa itu al-wafa? Al-wafa, saya kasih di muqaddimah tadi, pembukaan tadi. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa.
setia, ya, menepati janji, ya. Itu topik kita malam hari ini insyaallah. Al-wafa, alif lam waw fa alif hamzah, al-wafa, menepati janji. Qala al-muallif rahimahullah, idza abrama al-muslimu aqdan fayajibu an yahtarimahu wa idza a'ta ahdan fayajibu an yaltazimahu. Pengarang buku ini mengatakan seorang muslim yang membuat perjanjian akad, membuat suatu perjanjian, maka dia harus yajibu an yahtarimahu, wajib menghormati, wajib mentaati apa yang telah dia buat dari perjanjian itu. Wa idza a'ta ahdan fayajibu an yaltazimahu. Kalau dia buat perjanjian, dia juga harus komitmen dengan perjanjian tersebut. Ya, harus menghormati perjanjian itu, harus menepatinya, harus komitmen dengan perjanjian tersebut. Wa minal iman an yakuna al mar'u 'inda kalimatihi allati qalaha, dan merupakan tanda dari keimanan seseorang. Ini tanda keimanan seseorang atau orang itu beriman adalah kalimat-kalimat yang dia lontarkan itu sesuai, sejalan dengan apa yang dia lakukan, dengan perbuatannya. Apa yang dia ucapkan selaras, sejalan dengan perbuatannya, sejalan dengan perilakunya. Yantahi ilaiha kama yantahi al-ma'u an syutanihi. Perkataannya itu bagaikan air yang terus mengalir sampai dia mendapatkan atau bermuara ke suatu tempat. Ibaratnya seperti itu, seseorang yang membuat perjanjian, sebuah perjanjian, dia harus komitmen, dia harus menepati janjinya, dia harus menghormati janjinya, layaknya sebuah air. Ya, kalau antum pernah melihat air yang biasanya di pegunungan, biasanya air itu yang deras. Ya, biasanya dia akan jalan terus, ya, mencari muaranya sampai dia berhenti. Dan biasanya kalau kita di kampung-kampung, ya, karena kami dari kampung, ya, sungai, kalau kita dibilang di sana apa, koala, sungai yang besar itu terus akan mengalir sampai dia dapat muaranya. Biasanya muaranya itu ketemu dengan pantai. Jadi ketika air itu antum halangi jalannya, dia akan mencari jalan yang lain sampai dia sampailah pada muaranya, biasanya di laut, ketemu sama air laut. Jadi begitulah janji ketika diucapkan, bagaimanapun kondisinya, apapun halangannya, tetap harus dipatuhi, harus dihormati, harus komitmen. Fayu'rafu bainan nas bi anna kalimatahu mawthiqun ghalidh. Nah, orang kalau sudah menepati janji, sudah komitmen dengan janji ini, maka dia akan dikenal di kalangan manusia, kalangan orang, masyarakat, kalangan santri, misal, kalangan pejabat, misal, kalangan pedagang, misal, di mana saja dia berada. Kalau dia terbiasa menepati janji, ya, kata-katanya itu mawthiqun ghalidh, adalah kata-kata yang ghalidh, yang kokoh, yang kuat, ya, ikatan yang kuat, tidak sembarang. Ketika dia melontarkan sesuatu, orang yang akan langsung percaya dengan kata-kata itu karena dia terbiasa dengan menepati janji. La khaufun min naqdiha wala matma'un fi istiyadiha. Orang itu tidak akan takut, ya, dia mengiming-imingi saja, iming-imingi saja, menjanji-janjikan saja, tapi tidak merealisasikannya. Ya, tidak. Kalau orang yang sudah terkenal dengan menepati janji, orang tidak akan takut. Ketika dia bilang saya kasih sesuatu, berjanji, mereka yakin dia akan menepati, dan dia tidak perlu dikejar-kejar orang itu. Ya, tidak perlu ke kantornya, tidak perlu dia di demo. Ya, kalau saya akan terpilih 5 tahun ke depan. Nah. Baik. Jadi orang yang menepati janji itu disukai oleh orang itu.
dan nggak buat capek orang untuk kejar-kejar dia. Al-ahdu la budda minal wafa bihi. Ya, sebuah perjanjian itu harus wajib, ya, wajib ditepati. Kama annal yamina la budda minal birri biha, sebagaimana seperti sebuah sumpah. Ya, janji sama sumpah ini beda ya. Cuman ini diperumpamakan sebagaimana sumpah. Kalau orang melakukan sumpah, dia wajib dipenuhi, wajib dilaksanakan. Maka janji pun seperti itu. Wa manatul wafa'i wal birri an yata'allaqa al-amru bil haqq wal khairi wa illa fala ahda fi isyanin wala yamina fi ma'tham. Dan dasar daripada menepati janji, ya, ada dasarnya. Jadi tidak semua janji itu harus ditepati, ya. Ada dasarnya kapan janji itu harus ditepati, wajib ditepati, ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah selama janji itu ya ta'allaq, berhubungan dengan perkara-perkara al-haq, perkara-perkara yang benar, ya, perkara-perkara yang jujur, wal khair, berkaitan dengan kebaikan. Jadi janji yang diucapkan kalau dia berkaitan dengan kebenaran, dia ada maslahat di situ, ada kebaikan, maka janji itu harus ditepati. Kalau tidak, kata pengarang, wa illa fala ahda fi isyan, maka tidak ada janji dalam kedurhakaan. Ya, berbuat durhaka, berjanji, saya berjanji akan mendurhakai, waliyadzubillah, misalnya, itu tidak bisa ditepati itu janji, ya. Jadi syaratnya, dasarnya ada dua. Ketika janji itu punya unsur al-haq, benar, udah benar janji itu, ya, dan ada kemaslahatan, ada kebaikan di situ, maka harus ditepati janji tersebut. Rawa Anas ibn Malik, qala, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ghaba ammi. Ini periwayat hadis meriwayatkan, yang diriwayatkan adalah pamannya beliau, ya, yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ghaba ammi, paman saya absen. Nah, nama paman beliau Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr. An qitali Badrin. Nah, beliau absen, tidak ikut perang Badar saat itu. Pamannya Anas bin Malik, namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah, faqala ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qatalta al-musyrikin. Ya Rasulullah, saya sudah absen nih, tidak ikut berperang, ya, saat perang Badar, saat engkau melawan orang-orang musyrik. Kemudian beliau bersumpah di sini, ya, berjanji di sini, la in ashhadani Allah ma'an nabi qital al-musyrikin la yarayanna ma asna'u. Nah, ini kata beliau, saksikanlah, semoga Allah menjadi saksi saya. Ya, beliau berjanji kepada Allah dan juga kepada Rasul, ya, untuk ikut berperang. Kalau nanti ikut berperang lagi, mereka akan melihat apa yang akan saya lakukan. Ya, artinya akan melawan musuh, benar-benar lawan musuh, bukan begitu dengar perang kemudian kabur gitu. Tidak, ya. Artinya betul-betul kalau saya ikut berperang lagi, mereka akan lihat apa yang akan saya lakukan nanti. Qaib. Falamma kana yaum Uhud. Ketika perang Uhud, terjadi perang Uhud, inkashafa al-muslimuna faqal. Kita pernah bahas ketika belajar sirah yang awalnya di perang Uhud. Pertama itu kaum muslimin sudah mau menang. Cuma karena ada pasukan pemanah, divisi pemanah yang mendurhakai Rasul, tidak mendengarkan arahannya Rasul, sehingganya terbukalah pertahanan mereka dan diserang. Faqal, maka beliau berkata, Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sana haula. Ya Allah, saya minta udzur, minta maaf, ya, atas apa yang mereka lakukan. Mereka di sini siapa? Yakni ashabuhu. Yang dimaksud adalah para sahabat yang mendurhakai Rasulullah, yang tidak taat, ya, tidak mendengarkan instruksinya Rasulullah. Wa abra'u ilaika mimma sana haula. Kemudian aku berlepas diri daripada apa yang mereka lakukan. Mereka di sini yakni al-musyrikun, orang-orang musyrik. Tsumma taqaddama, setelah beliau berdoa,
beliau maju. Ya, setelah mereka sudah terkepung, kocar-kacir, beliau sudah tidak memikirkan lagi, sudah maju. Ya, sudah maju di medan perang. Fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz. Kemudian dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Faqal, beliau berkata, ya Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad bin Mu'adz, al-jannah. Nah, beliau katakan, ya Sa'ad bin Mu'adz, al-jannah, surga. Jadi beliau itu sudah diperlihatkan surga ternyata. Ya, wa rabbin nadri, ya, demi Tuhan nadri, Tuhan saya, karena sudah beriman. Inni la ajadu rihaha, sesungguhnya aku sudah mencium baunya, sudah dapati bau surga. Ya, qala Sa'ad, fama istata'tu ya Rasulullah ma sana' thumma taqaddama. Kemudian saat mengatakan kepada Rasulullah peristiwa ini, ya, paman daripada Anas bin Malik yang bernama Anas bin Nadhr, kata beliau, saya tidak bisa lakukan seperti apa yang dilakukan Anas bin Nadhr. Saking sudah genting saat itu. Tapi Anas bin Nadhr sudah melihat, sudah ada gambaran surga, bahkan mengatakan saya sudah mendapati, mencium baunya surga. Ya, dan saya tidak akan bisa lakukan itu. Tsumma taqaddama, kemudian beliau maju. Qala Anas berkata, fawajadna bihi bid'an wa thamanina ma baina darbatin bisayfi wa ta'anatin birruhmi wa ramyatin bisahmin. Dan kami dapati setelah usai peperangan, kata Anas, kami dapati beliau, ya, ini memang yang beliau katakan tadi, ya, kalau saya ikut perang lagi nanti dilihat saja apa yang akan saya lakukan. Dan ini mereka lihat apa yang dilakukan. Beliau mendapatkan 80 luka. 80 luka. Ya, bukan satu luka, 80 luka. Luka-luka itu terdiri dari apa saja? Darbatin bisayf, luka pedang akibat tebasan pedang. Wa ta'natin birumhin, luka akibat ditusuk oleh tombak. Wa ramyatin bisahmin, luka akibat panah. Di 80 itu totalnya sudah luka pedang, luka tombak, luka panah. 80 masih bisa bertahan. Ya, karena tentunya sudah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bicara soal ini di atas daripada akal manusia, ya. Kita mungkin satu tusukan saja mungkin sudah besok di tanah mungkin, ya. Ini 80 tusukan. Ya, di antaranya sudah ada sudah ada pedang, sudah ada tombak, sudah ada panah, tapi masih bisa bertahan. Jadi beliau membuktikan gitu. Justru di saat-saat genting beliau membuktikan, tidak lari saat itu. Qala Anas berkata, kunna nara anna hadhil ayat nazalat fihi wa fi ashbahi. Nah, ini ada ayat yang turun, dan kata Anas, ya, ayat ini diturunkan karena beliau dan orang-orang yang serupa dengan beliau di medan peperangan. Apa ayatnya? Surah Al-Ahzab ayat 23. Catat aja, nanti dilihat setelah ini. Al-Ahzab ayat 23. Ayatnya berbunyi, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Nah, ini ayat ini dikisahkan asbabun nuzulnya turun, ya, dari pamannya Anas bin Malik dan orang-orang yang serupa dengan kondisi beliau saat itu. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang sadaqu ma'ahadullah, mereka menepati janji yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahba, di antara mereka ada yang wafat dengan menepati janji itu, seperti yang tadi. Ya, karena menepati janji, lihat apa yang akan saya lakukan nanti di perang kalau ketika saya ikut berperang. Ya, beliau wafat, ya. Dan wa minhum man yantazir, di antara mereka ada yang masih menunggu gitu. Ada yang belum diwafatkan tapi yakin, percaya akan Islam, kebenaran Islam. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak sedikit pun mengganti janjinya, tidak sedikit pun ingkar terhadap janjinya. Ya, meskipun sudah 80 luka, tidak takut, justru malah yakin dengan itu. Wal wafa'u bi ahdi yahtaju ila unsurain, dan untuk menepati janji itu kita perlu dua unsur. Ya, dua unsur.
Apa unsur itu? Idza iktamala fi nafsi sahula 'alaiha an tunjiza ma iltazamat bihi. Nah, kalau dua unsur ini iktamala, ada, berkumpul dalam jiwanya seseorang, ya, maka dia akan mudah menepati, memenuhi janji yang sudah dibuat. Kalau dua hal ini muncul. Fa inna Allah akhadha ala Adam abil bashar. Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada Adam, ayah kita, abil bashar, ayahnya manusia, ahdan muakkadan alla yaqraba syajarata al-muharrama. Allah telah mengambil janji, ya, telah memperingatkan Adam, ya. Apa janjinya? Apa peringatan kepada Adam? Agar apa? Apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ayahnya manusia, Nabi Adam alaihi salam? Di awal-awal surah Al-Baqarah. Apa janjinya? Untuk tidak mendekati apa? Pohon zakum, pohon zakum lagi. Itu di neraka itu. Di neraka itu. Itu di dasarnya neraka itu, zakum. Pohon apa? Buah apa? Buah khuldi. Apa ayatnya? Di awal-awal surah Al-Baqarah. Murajaah dulu. Itu sudah diperingatkan, sudah diambil janji, jangan dekati pohon itu. Apa? Wa id akhadna atau apa? Jangan malu-malu. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Naam. Ya, janganlah dekati pohon ini, ya, karena kalau dekati termasuk orang-orang yang zalim. Baik. Kemudian di ayat yang lain, ini di surah Thaha. Surah Thaha ayat 115 juga sama. Di sini dijelaskan, walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya walam najid lahu azman. Dan sungguhnya kami telah perintahkan kepada Adam sebelumnya, ya, min qabl, sebelumnya, fanasiya, kemudian dia lupa. Sudah kami perintahkan, sudah kami ingatkan, sudah kita buat perjanjian dia untuk tidak mendekati pohon tersebut. Fanasiya, maka Adam lupa. Walam najid lahu azman, dan kami tidak dapati Nabi Adam itu, kami tidak dapati Adam itu memiliki tekad yang kuat. Jadi sebenarnya, ya, terima saja manut, tapi sebenarnya tidak ada tekad yang kuat untuk menjauhi si pohon itu. Apalagi ada penyebabnya, ada bisikan, ya, sudah tidak punya azam, tidak punya tekad yang kuat, ya, beda azam sama niat, ya. Makanya dalam Al-Quran di surah apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ya, tidak ada dibilang fa idza nawaita fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu berniat bertawakal kepada Allah, tidak. Tapi kalau kamu berazam, artinya azam itu di atas niat lagi, ya, udah tinggi, ya. Kami tidak melihat, kami tidak dapati Adam itu punya niat yang tinggi, azam yang tinggi, yang kokoh gitu, yang kuat, sehingganya dia bisa terbujuk, ya, bisa menyelisihi daripada perjanjian yang ada. Fadha'ful iradah wa dha'ful azimah aiqani kathifani anil wafa'il wajib. Maka kemauan yang lemah, ya, dan tidak punya tekad yang kuat, itu adalah dua hambatan besar untuk seseorang menepati janji. Jadi orang kalau ketika dia berjanji, kemudian sebenarnya hanya secara lisan, dalam hatinya, ya, dia tidak ada niat yang kuat untuk menepati janji, pasti tidak akan dia tepati janji, yakin dan percaya. Dan ini yang sudah dijelaskan dalam surah Thaha ayat 115. Walam najid lahu azman, kami tidak dapati dia punya tekad yang kuat untuk menjauhi pohon ini, untuk mendengarkan larangan ini, untuk tidak mendekati pohon ini. Wal insanu latajaddada al hawadithu amamahu, dan manusia itu
Ini kita belum menjelaskan ya 2 poin tadi ya, akan terus ini perhatikan baik-baik. Tadi kita sampaikan mukaddimah tadi 2 unsur yang akan sangat membantu kita agar kita dapat menepati sebuah janji, kita komitmen dengan janji. Dan seseorang itu atau manusia itu akan terus berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang baru dalam kehidupannya, dan sudah normal, antum juga sudah tahu. Wa taradafa al-humum al-mukhtalifa alaih. Kemudian selain itu dia punya kemauan-kemauan yang beraneka ragam. Ya, kemauan antum ketika antum masih kecil, masih SD, belum masih SD mungkin sudah berbeda dengan kemauan antum sekarang sudah SMP, sudah SMA. Masalah-masalah yang antum hadapi, problem-problem yang antum hadapi berbeda dengan waktu antum masih SD sampai yang sekarang. Itu udah pasti. Kita akan hadapi itu. Yaf'alu zamanu fi'lahu al-ajib fi nafsihi, sampai-sampai zaman pun ikut merubah pola pikirnya, ya. Zaman pun ikut merubah tingkah lakunya, perilakunya. Fatakhbu al-ma'alim al-wadhiha, maka dari sinilah petunjuk-petunjuk yang jelas itu bisa padam, bisa mati, ya. Wa yumsi ma kana barizan fi nafsihi la yakadu yabin, dan apa yang awalnya tampak jelas di hadapannya yang harusnya dia lakukan itu seakan-akan tidak jelas. Karena apa? Karena problem-problem yang dihadapi, masalah-masalah yang dihadapi ya, berbeda-beda, keinginan-keinginan yang dia ingin capai, ingin dia raih. Pengaruh zaman kadang mempengaruhi orang tersebut. Wanihada, oleh karena itu, karena faktor-faktor ini ya yang membuat orang tidak akan bisa menepati janji, iqtara ila iftaqara ila mudzakirin daim yughalibu amwajan nisyan, maka manusia itu, orang itu harusnya dia memerlukan mudzakir. Apa itu mudzakir? Orang yang berikan peringatan, ya. Dia butuh peringatan, dia membutuhkan orang yang berikan peringatan, ya. Daim, yang terus-menerus, dia harus terus diingatkan, ya. Agar apa? Yughalibu amwajan nisyan, agar dia mengalahkan yang namanya nisyan tadi, lupa. Karena di ayat ini tadi katakan walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya. Ya, kita sudah kasih peringatan kepada Adam ya, sebelumnya, tapi fanasiya, dia lupa. Ya. Dan kita tidak dapati dia punya azam. Nah, oleh karena itu kita butuh orang yang mengingatkan kita agar kita tidak lupa akan janji ini. Wa yumsiku amama ainaihi ma yushiku an yadhala anhu, dan agar tetap menjaga janji ini tetap ada, tetap teringat, ya. Wa ma aktsaru ayyi al-Qur'an allati tawaradat litasuna hadha dzikr, dan beberapa ayat, ya, banyak ayat dikatakan di sini, banyak beberapa ayat Al-Qur'an itu yang menjelaskan akan pentingnya daripada menjaga ingatan, akan pentingnya agar tidak lupa. Ya, di antaranya ayat yang pertama di surah Al-A'raf ayat 3. Surah Al-A'raf ayat 3. Cukup dicatat aja, nanti dibuka kapan-kapan, sebentar. Al-A'raf ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tatadhakkarun. Qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu, manusia, yang dimaksud kepadamu ilaika di sini adalah manusia, dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, tetapi sedikit sekali kamu mengingatnya atau mau mengambil pelajaran, ya. Tadzakkarun, sedikit sekali orang mau mengingatnya. Satu, ini ayat yang berbicara tentang agar selalu ingat, agar selalu mengambil pelajaran. Kemudian yang kedua, surah Al-An'am ayat 126. Al-An'am ayat 126. Wa hadza siratu rabbika mustaqiman qad fassalna al-ayati liqaumin yatadhakkarun. Dan inilah jalan Tuhanmu yang mustaqim, yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang yatadhakkarun, orang-orang yang mau mengingatnya, ya, yang mau mengambil pelajaran, yang mau mengambil peringatan,
Disuruh ingat. Yang ketiga, Al-A'raf ayat 26. Al-A'raf ayat 26. Ini penggalan ayat saja ya. Tidak lengkap, ini penggalan ayatnya. Walibasut taqwa dzalika khairun. Dzalika min ayatillah la'allahum Surah Al-Ahzab Al-A'raf ayat 26. Walibasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillah la'allahum yatadzakkarun. Ahsantum ya. Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan yatadzakkarun, mereka mau yatadzakkar, mereka mau ingat. Ya, poinnya di sini yatadzakkarun, ingat, tidak lupa. Ya. Kemudian yang keempat, dalil yang keempat ini juga sama, penggalan ayat di surah Al-A'raf ayat 57. Al-A'raf ayat 57, penggalan ayatnya, kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadzakkarun. Mumtaz. Ya, demikianlah kami membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan ya, la'allakum ya, mudah-mudahan kalian ya tadzakkarun, ingat. Ya, mudah-mudahan kalian ingat, mudah-mudahan kalian mau mengambil pelajaran. Lihat, ini masih ada ayat-ayat yang lain. Ini baru 4 ayat yang dikemukakan oleh muallif, oleh pengarang. Ya, semuanya mengingatkan kita agar tidak lupa. Ya. Wa dzikru al-muttaridu al-yaqil, dan ingatan yang terus-menerus, yang terjaga, yang tidak lupa, dengan kata lain, daruratun lazimatun lil wafa. Ini darurah, emergency, udah wajib, udah harus ini ya. Ingatan yang selalu hadir, yang selalu ada, yang tidak lupa-lupa, itu darurah sifatnya, lazimah, harus. Untuk apa? Untuk menepati janji. Famin aina linasil ahdi an yafiya bihi, lidzalika khatamat ayatul ahdi bi'unsurit tadzkir. Nah, maka kalau orang yang sudah mengingat tidak lupa, mustahil kita dapatkan orang itu mengingkari janjinya, karena terus dia ingat akan dia, kalau janjinya benar, tapi ya janjinya benar dan ada maslahat di situ, mustahil dia akan mengingkarinya. Ini yang benar-benar beriman tentunya ya, karena dia tidak lupa, dia terus mengingat janjinya tersebut. Ada yang ngantuk capek bisa wudhu dulu ya. Yang ngantuk, yang capek bisa wudhu terlebih dahulu. Silakan, tafadhol, tidak apa-apa. Fa idza dzakara al-mar'u al-mawthiqa al-ma'khudha 'alaih, maka seseorang apabila dia mengingat perjanjian yang telah dia buat, yajibu an yandamma ila hadza dzikri azmun musyaddadun ala infadhihi. Kalau seseorang sudah mulai ingat, tafadhol, sudah ingat sesuatu yang telah dia janjikan ya, yang dia ucapkan seperti sebuah janji, maka wajib janji itu, sesuatu yang dia ingat itu, dia ikutkan dengan azmun musyaddadun, tekad yang kuat ya. Untuk apa? Infadhihi, untuk melaksanakannya, untuk menunaikannya ya. Azmun yudhallilul ahwa'il jamihah, tekad yang kuat yang dapat melawan hawa nafsu yang tak dapat terkendali. Wa yuhawwinu si'abal 'aridah, tekad yang kuat yang dapat meringankan kesukaran-kesukaran yang sedang dihadapi. Wa azmun yamdi fi sabilil wafa mahma tajashshama min syaqqin, dan tekad yang kuat yang dapat meneruskan, dapat melanjutkan ke jalan untuk menepati janji itu sendiri, sekalipun ya mahma, sekalipun dia akan menanggung penderitaan, sekalipun dia akan menanggung kesusahan.
wa azmun, dan tekad yang kuat, min tadhiyat, daripada pengorbanan. Baik, dengan demikian kita mengatakan dua poin tadi yang dimaksud adalah, ada yang bisa memberikan Farid, dua tekad, dua unsur tadi. Dua unsur itu apa sebenarnya dimaksudnya? Untuk menepati sebuah janji yang telah dibuat, agar kita komitmen, agar kita melaksanakan. Dua unsur itu apa yang perlu? Satu saja, jangan dulu dua. Naam, peringatan, orang yang mengingatkan, artinya dia harus selalu ingat, tidak lupa. Ya. Jadi dia harus selalu diingatkan, dia tidak lupa. Ini unsur yang pertama. Ya. Kalau orang sudah lupa dengan janjinya, bagaimana cara dia menepati janjinya? Tidak bisa, dia sudah lupa. Sehingganya dia butuh orang yang mengingatkan dia agar dia tidak lupa. Ya, kita butuh itu. Yang kedua apa? Tekad yang kuat. Ahsanta, barakallahu fikum. Tekad yang kuat, azam yang kuat. Ya, tadi ini masih kaitan dengan ayat di surat Thaha tadi, ya, 115 tadi ya. Karena di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tidak dapati setelah nasya, lupa, Nabi Adam lupa, dan ditambah lagi kami tidak dapati Nabi Adam itu, kami tidak dapati Adam itu memiliki tekad yang kuat. Ya. Jadi kuncinya adalah kalau mau kita menepati janji, maka kita harus selalu ingat janji itu. Dengan kata lain, tidak boleh lupa. Dan kita butuh orang yang mengingatkan. Dan yang kedua adalah harus punya tekad yang kuat. Sekalipun ketika kita menepati janji itu ada hal-hal yang harus kita korbankan. Ya, entah itu harta, ya. Wa aqdarur rijal tatafawat tafawutan syasi'an fi hadzal midmar, dan nilai seseorang itu ya dapat diukur, dapat ditimbang, dapat dibedakan dengan perbedaan yang besar dalam bidang ini. Ya, manakala dia menepati janji tentunya. Fa inna thamanal wafa'i qad yakun fadihan. Kenapa? Karena menepati janji itu harganya itu fadihan, sangat mahal. Sangat mahal harganya. Ya, artinya susah sekarang mencari orang-orang yang bisa menepati janji tersebut. Sangat susah. Makanya harganya mahal. Qad yukalliful mal awil hayata awil ahibba. Bahkan terkadang untuk seseorang menepati janji itu harus mengorbankan hartanya, bahkan harus mengorbankan nyawanya sekalipun, ya, kehidupannya atau hal-hal yang dia cintai ketika menepati janji. Ketika kita mau menjadi orang yang menepati janji, ya, jadi orang yang setia. Baida anna hadhihi hiya takalifu al-majdi al-manshud fid dunya awil akhirah. Meskipun demikian, sekalipun ini susah, ya, karena harga daripada al-wafa, ya, menepati janji ini mahal, berat, ya, dia adalah merupakan kemuliaan bagi seseorang di dunia dan di akhirat. Ya. Sesuatu itu kalau dia berkualitas pasti harganya mahal. Ya, ketika makanya kita biasanya mendengar apa namanya, ada duit, ada barang. Itu ya, ada duit, ada barang. Ada harga, ada rasa. Ya. Kira-kira begitu. Jadi sesuatu itu kalau dia mulia, ya, dia mahal, pasti untuk mendapati itu butuh pengorbanan. Tidak ada yang mudah dalam dunia ini. Ya, dalam kehidupan, termasuk antum anak-anakku sekalian, adikku sekalian, ya. Saya tanya antum, mudah enggak? Ini jujur ya, antum mudah enggak menghafal Al-Qur'an? Ya, saya tahu antum hafal ayat walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Secara manusiawi saja antum duduk dari pagi, ya, sampai malam gitu, muraja lagi tengah malam, subuh, mudah enggak hafal Qur'annya? Enggak. Ya, benar. Jujur dia. Ya. Kenapa? Karena keutamaan yang antum akan dapatkan menghafal Quran itu di atas segala-galanya, sangat besar. Maka antum tidak, kalau sekiranya menghafal Quran ini gampang, sudah seluruh penduduk bumi ini hafal Al-Quran sudah. Antum tidak perlu datang ke mahatnya Syekh Ali Jaber rahimahullah, yang dari Makassar di Makassar saja, yang dari Jambi di Jambi saja, ya. Tidak perlu kita kirim, nanti insyaallah akan kita kirim, ya, ke Madinah ngambil sanad. Tidak perlu kita kirim ke sana, antum ngambil sanad sudah.
gampang gitu. Ada Syekh misal di Indonesia yang bisa ngasih sanad misal, ya. Ya, kembali lagi kepada topik. Jadi sesuatu yang mahal, yang berharga itu pasti nilainya sangat tinggi, butuh pengorbanan, ya. Dan demikian pula al-wafa, ya, menepati janji atau setia. Dan sebagian orang beranggap, ada anggapan sebagian tidak semuanya, laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum, ya, kalau sekiranya tidak ada kesusahan katanya, maka orang-orang itu akan sadah, mereka akan senang, akan bahagia, ya. Jadi mereka mengukur dengan kesusahan itu, ya, orang tidak akan bahagia. Kalau orang susah itu sebenarnya tidak bahagia gitu. Mereka mengukur seperti itu, ya. Al-judu yufqiru. Nah, orang yang al-jud, yang dermawan itu sebenarnya dia memiskinkan dirinya. Jadi suka ngasih duit, ya, sirran au alaniya wa alaniya, ya, baik secara sembunyi-sembunyi, bersedekah secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Sesungguhnya dia, ini pendapat sebagian orang, ya, memiskinkan dirinya, ya. Dan sekiranya kalau tidak ada kesulitan, ya, maka akan bahagia ini manusia, akan sukses. Ya, jadi mereka menganggap kesulitan itu menjadi penghalang, tidak akan membuat bahagia. Dan wa iqdamu qattalun, dan orang yang teguh, ya, orang yang berani dalam peperangan, mereka nyatakan pasti akan mati. Ya, orang yang berani itu pasti akan mati di medan peperangan. Tidak semua orang yang berani itu mati di medan peperangan, kecuali yang Allah takdirkan memang, ya. Dan ini ditepis oleh Al-Qur'an, ya. Walaqad istankara Al-Qur'anu Al-Karim ala ba'dil afhami an tatluba al-ula birraha wa an taraqqaba al-khaira al-kathir bil jihad al-yasir. Dan Al-Qur'an mencela orang-orang atau orang-orang yang punya pemikiran, mereka mencari kemuliaan, ya, al-ula, mencari kemuliaan itu dengan birraha, dengan nyaman, dengan santai. Mereka pengen cari, ada antum lihat orang sukses itu di rumah saja gitu, tiba-tiba jadi bos gitu? Tidak ada. Ada antum kira-kira di rumah gitu, duduk terus apa namanya, dalam mimpi gitu, kira-kira setor juz 1 sampai juz 30, tiba-tiba bangun hafal 30 juz? Tidak ada. Ya. Tidak ada, semua butuh perjuangan, ya. Semua butuh perjuangan. Dan ini ditepis dalam Al-Qur'an. Ya, dan ada orang yang dia mengharapkan, menginginkan al-khair al-katsir, pengen dapat sesuatu yang banyak, ya. Sesuatu itu baik, selain baik dia banyak, ya. Misal harta yang halal lagi banyak, dia pengen seperti itu. Tapi dia di rumah cuma apa? Cuma duduk aja gitu. Dia berharap tiba-tiba di kamarnya ada emas 1 ton misal. Tidak mungkin, mustahil gitu. Tiba-tiba berangkas datang, ya, Zen duduk, kemudian tiba-tiba datang Zen duduk di rumah, tiba-tiba datang Farid gitu, bawakan itu kan. Tidak mungkin, antum bekerja dulu gitu, ya. Apa dalilnya dalam Al-Qur'an? Ya. Ini di surah Al-Baqarah ayat 214. Baik, surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum. Lanjutkan Farid. Am hasibtum apa? An tadkhulul jannah walamma ya'lamillah, itu surah lain, itu di juz 4 apa di juz berapa itu? Am hasibtum, ada yang bantu dia sudah tambahin sedikit. An hasibtum an tadkhulul jannah. Al-Baqarah ayat 214. Oh, fathan. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Nah, ini Al-Quran sendiri yang mengatakan, Allah sendiri yang mengatakan, am hasibtum, apa kamu kira, ya, an tadkhulul jannah, kamu itu mau masuk surga, ya. Kira-kira kalau bahasa kerennya, kamu sudah pede mau masuk surga gitu. Kepedean kamu ya mau masuk surga gitu.
Ya, bahasa gaulnya kira-kira gitu. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira kamu mau masuk surga itu? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Tetapi belum datang kepada kalian mathalul ladzina khalau min qablikum, cobaan yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Apa cobaannya? Masathumul ba'sa. Mereka ditimpa kemelaratan, melarat mereka hidup mereka. Miskin. Waddarra, penderitaan, sakit-sakitan, ya. Wazulzilu, mereka diberikan goncangan, ya, tergoncang hati mereka, diberikan cobaan demi cobaan, ya. Sudah miskin, sakit-sakitan, ya. Kan ada yang seperti itu kan? Saya tidak menghina, mohon maaf ya, tidak menghina orang orang miskin dan orang sakit-sakitan, gitu, ya. Tapi ini jawaban daripada Al-Quran. Ya, apakah kamu mengira kamu itu sudah mau masuk surga sementara belum datang cobaan yang dahulunya datang menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka melarat, miskin, ya, tidak punya pekerjaan, ya, bahkan belum nikah-nikah. Nah, waddarra, ya, kemudian penderitaan, sakit-sakitan, dicoba dengan segala cobaan. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman saat itu bersama Rasul mengatakan, mata nasrullah, ini kapan nih pertolongan Allah datang nih? Ya, sampai sudah segitu mereka. Apa jawaban Allah? Spontan langsung jawab, ala inna nasrullah qarib. Ahsantum. Ya, ketahuilah pertolongan sangat dekat. Pertolongan Allah sangat dekat. Ya. Jadi antum mau menghafal Quran gitu, hafal 30 juz gitu. Ya, kalau antum tanya sama ustaz-ustaz antum, ya mereka pasti butuh perjuangan untuk menghafal 30 juz. Ya, mendapatkan sanad misal, butuh perjuangan. Semuanya orang yang bekerja, yang sudah jadi bos, banyak karyawan-karyawannya gitu. Mungkin barangkali dulunya dia di PHK dari perusahaan, kerja sukses gitu. Itu baru perkara dunia, apalagi perkara akhirat, mau masuk surga, ya. Siapa kita dibandingkan keluarga daripada Ammar bin Yasir? Ya, ketika diuji, mereka memeluk, masih awal-awal Islam itu ada di Jazirah Arab, ya, ada di Mekah, ya, masih awal-awal, masih sembunyi-sembunyi bahkan dakwah itu, ya. Keluarga Ammar bin Yasir, Ammar, kemudian ayahnya Yasir, kemudian ibunya Sumayyah, ya, yang bahkan Ammar waktu itu harus terpaksa mengakui secara lisan, ya, tapi ketika ditanya kepada Muhammad, tidak, dia masih beriman karena dia terpaksa. Yang ayah dan ibunya harus meninggal. Ya, mereka dijemur di padang pasir sampai mohon maaf, ya, ibunya meninggal, ya, ditusuk kemaluannya, ya. Siapa kita mau masuk surga dibanding Ammar, keluarga Ammar bin Yasir? Siapa kita dibanding Bilal bin Rabah yang disiksa, sudah ditelanjangi, tinggal pakai penutup di bawah celana, ya, uryanan, ya, nggak pakai baju, di padang pasir, udah terik lagi, ditimpa dengan batu besar berhari-hari, yang dikatakan apa? Ahad, ahad, ahad. Siapa kita dibanding Sa'ad bin Abi Waqqas yang berbakti sama kedua orang tuanya? Ketika dia dicoba, ya, memeluk agama Islam, ibunya ngambek, sangat berbakti sama ibunya, tapi keimanannya terus tetap teguh, dia berada di jalan yang benar. Sampai katanya, kalaupun ibu punya nyawa, ya, 70 mati 70 kali tetap aku dalam agama Islam. Siapa kita dibanding Utsman bin Affan, orang yang tampan, yang memiliki gelar Dzun-Nurain, menikahi 2 putri Rasulullah. Ketika masuk Islam disiksa, ya, dibungkus, kemudian di bawahnya ada api, bahkan hampir-hampir yakadu yamut, hampir-hampir mati, ya. Jadi mau masuk surga, tidak ada tiket surga sekarang yang penjual-jual itu, tidak ada, ya. Butuh pengorbanan. Itu baru akhirat. Apalagi, itu masalah dunia, apalagi masalah akhirat. Maka perkataan orang yang mengatakan, wah, sekiranya kalau tidak ada penderitaan di dunia ini, orang akan senang, akan bahagia. Tidak, justru ada orang-orang yang mereka menepati janji, mereka beriman, yakin, mereka lalui semua penderitaan itu, ya. Kalau sekiranya Bilal tidak beriman, saat itu sudah selesai, dia tidak mau disiksa pasti. Tapi
beliau mendapati janji, percaya dengan Nabi kita, dengan kebenaran agama ini. Jadi penderitaan buat beliau itu tidak ada apa-apanya. Justru penderitaan malah menambah keimanan mereka. Inilah orang-orang yang menepati janji, orang-orang yang setia. Jadi memang harganya mahal gitu. Ya. Baik. Karena di luar sudah adzan, berarti kita akan buat 2 kali pertemuan. Insyaallah pertemuan berikutnya di hari Selasa malam Rabu atau Selasa malam dalam keadaan yang sehat wal afiat, diberikan kekuatan, dan juga jamaah mudah-mudahan juga diberikan kekuatan, kemudahan untuk sama-sama kita menuntut ilmu, mencari ilmu bersama-sama. Dan ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kami pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.